Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial, juga channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kalau saudara mendapatkan video dari suyanto.id, itu adalah karena editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Dan kali ini kita masih bersama dengan Ustadz kita, dengan ilmuwan dan juga luar biasa pengetahuan dan ilmunya dalam bidang kesehatan holistik, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita berada pada episode 91. Jangan lupa klik subscribe dan bahkan share dengan sanak saudara dan kolega supaya ada nilai ibadah bagi kita semua. Dan di ini episode 91 ini apa yang kita bahas? Yang kita bahas itu adalah faktor gravitasi bumi terhadap kesehatan manusia. Mengapa itu gravitasi bumi itu penting dan sangat-sangat menjaga homeostatis kita. Nah, kita sapa dulu dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini kita ingin berbincang supaya para pemirsa bisa memahami dan terinspirasi untuk mengkondisikan kesehatan holistik masing-masing. Bagaimana dok, di kehidupan kita itu gravitasi itu ternyata sangat dominan terhadap proses untuk menuju sehat. Gimana dok penjelasannya dok? Ya. Baik Prof, ini pertanyaan yang sangat mendasar dan nyaris diabaikan di dalam sehari-hari. Yang jelas kita itu baru sadar ketika banyak permasalahan gangguan kesehatan yang muncul. Padahal ya non sewu, kalau kita itu menyadari betul sejak kita bangun tidur, kita sudah Ya, diingatkan loh Prof. ya. Betapa gaya gravitasi ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu paling tidak pada kurun waktu 10 tahun mendatang, itu efeknya nyata Bro. Oh ya. Ya, tidak hanya gangguan ringan yang sangat berat sekalipun, misalnya serangan jantung, stroke dan sebagainya, itu perlu penyadaran 10 tahun Bro. Oh, 10 Efek tahun. itu muncul itu. Ya. Jadi sekali lagi kami sangat terkesan ketika belajar fisiologi Prof. Ya, bahwa sebetulnya tubuh manusia itu selalu merespon stimulus atau rangsang yang dari luar. Ya. Mengapa di dalam tubuh ini dilengkapi sel-sel yang bersifat excitable, Bro. Oke, ya. Excitable, excite gitu. Jadi, Excitable. ya seperti misalnya sel saraf gitu, sel otot maupun kelenjar, Bro. Nah, jadi rangsangnya itu pun harus cocok gitu loh. Oh ya. Makanya bola mata ini Pak Prof, ini kita bisa melihat karena apa? Ada rangsang berubah cahaya Prof. Ya. Meskipun ketika kita memejamkan mata ini, ditutul-tutul ini bola mata ada kilatan-kilatan itu. Tapi ini kan rangsang yang tidak pas gitu loh Prof. Oh ya, ya. Dalam bahasa ilmiahnya rangsang yang tidak adequate. Nah, menikah. Ya. Nah, yang paling menarik Prof, di telinga kita itu ada bagian yang mengatur keseimbangan, gitu. Itu sistem keseimbangan ini, Prof. Ya. Itu Ya. rangsang yang sesungguhnya itu adalah gaya gravitasi, Prof. Oke. Jadi itu rangsang asli ya, Oh. sehingga kita bisa mempertahankan posisi, gitu, tidak jatuh dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan gaya gravitasi yang bisa memporak-porandakan sistem tubuh yang begitu harmonis, itu adalah ketika kita menyadari bahwa dalam posisi berdiri ini, Prof, Ya. darah cenderung menuju ke bagian bawah tubuh, Prof. Ya. Ya. Maka kami selalu menganjurkan ketika posisi berdiri dari posisi berbaring, kita ingat bahwa tubuh kita ini sudah dilengkapi
otot anti gravitasi, Prof. Hmm. Nih, ketika kita sempoyongan misalnya pet-petan ya atau kunang-kunang, ini berarti kita disadarkan Ya, ada otot anti gravitasi yaitu bagian tungkai, Prof, ya, ya, terus ya. betis, dan jangan lupa, Prof, otot-otot pernapasan, Prof. Hmm. Jadi ketika kita itu menarik nafas, itu kan berarti ada semacam pemompaan Hmm. darah yang di bawah supaya naik Baik. ke atas. Gitu, Prof. Ya, Bisa jadi jadi, gimana dok? Sikap kita supaya bersahabat dengan gaya gravitasi sehingga kesehatan kita tetap prima, nggak sempoyokan, nggak misalkan pet-petan, itu apa betul. harus dilakukan? Nah, maka ada anjuran, Prof. Hmm. Karena pada dasarnya masyarakat kita ini terbelah menjadi dua, Prof. Ya, Masyarakat yang sedenter, ya, ya. sedenter itu artinya ya sukanya duduk-duduk saja gitu, Prof. Ya. Saya sekarang Ya. pagar dok. Anilam ini kalau ada juga yang aktif, Prof. Hmm. Ya. Nah, yang harus kita tekankan di sini, duduk itu sebetulnya yang optimal, ya, itu 1 jam, Prof. Ya, ya. Hmm. Nah, terus harus diikuti dengan perubahan posisi dan jalan, mondar-mandir. Ya, silakan kalau sudah baru boleh duduk. Ya. Ternyata, dok, ternyata berbaring terlalu lama itu juga tidak menyehatkan tubuh. Kalau kita tidur terlalu lama, itu artinya gravitasinya itu tidak normal lagi dikelola oleh tubuh. Betul nggak, dok? Ya, justru yang menarik di sini, Prof. Ya, otot itu kan sebetulnya, Prof, itu melekat pada tulang, Prof. Oh, hmm. Nah, jadi ketika ada gerakan, itu otot itu menarik-narik tulang, Prof. Iya, iya, iya. Nah, ini yang kita sering kurang menyadarinya. Jadi Dok, kalau tulang ini ditarik-tarik, Prof, ya. itu ada jenis sel tulang yang Hmm. memperkuat matriks tulang itu menjadi aktif, Prof. Oh, ya, ya. Iya. Karena ada latihan di situ. Aja, itu yang namanya osteoblast, Prof. Osteoblast. Jadi di Lawannya dalam tulang, osteoporosis. nah itu anti osteoporosis, Prof. Ya, ya, oke. Ah, Ya. lawannya adalah osteoklast. Oh, Osteoklast ini yang osteoblast. merusak tulang, Prof. Hmm. Jadi kenapa ada orang yang nusewu keropos tulangnya? Itu karena apa? Keseimbangan antara yang membangun dan yang merusak itu Hmm. lebih dominan yang Rusak. merusak. Yang merusak itulah osteoklast, Prof. Dan itu sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Betul. Jadi kalau kita banyak menggunakan otot-otot anti gravitasi, berarti kita tanpa sadar memperkuat, nah, matriks tulang atau yang menyusun tulang. Oh, Ini ya, 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 ya. Makanya saya waktu check up itu diperiksa kepadatan tulang, dok. persis, persis. Antara lain untuk melihat itu ya. Ya. Leres, Bro. Dan Jadi dok, yang monggo. mohon maaf dok, ini kita itu berbicara otot ya. Itu orang awam itu belum tentu tahu otot. Otot itu Oke, sebenarnya kan daging kita itu tuh dok. Otot itu bukan bukan apa vena gitu tuh. Apa dok? sanes, Prof. Jadi otot itu yang dimaksud adalah daging yang ibu-ibu kalau ke pasar kan beli kiloan itu, Prof. Ya, ya Daging jadi kita lah. memang kita fokuskan pada istilah yang dimaksud otot adalah daging atau dalam bahasa Inggrisnya muscle. Masuk Ya. ya. Dalam bahasa Jermannya itu muskel. Betul, ya. Nah, ini kalau dikaitkan bahasa Arab malah jadi masalah, Bro. Ya Nah, karena ya karena kan kita beli bakso otot itu selalu anu isinya kan eh, apa seperti eh, saluran-saluran darah itu loh dok. oh, mengatakan Mila dalam istilah anatomi itu sangat rigid nih. Nih, Kita kenal ada tendo, ada ligamen, ada muscle otot, ada saraf itu, Prof. Jadi memang memang kita harus menyamakan uh, istilah dulu. ya, Ya, jadi terus para pendengar yang kita masuk otot itu ya daging kita lah pokoknya. Misalkan terus kalau terus orang kurus itu ototnya berkurang, orang gemuk berkurang. ototnya lebih banyak kan gitu dok ya. Betul, Prof. Dan Ya, untuk itulah mengapa otot ini harus dijaga
menjaga jangan sampai berkurang. Ya. Kalau Prof kan fasih itu ya, use it or lose it itu. Buset. Bisa, bisa. Kalau hilang atrofi namanya ya. Atrofi, Prof. Ya, sebelum atrofi dia mengalami sarkopeni, Prof. Sarkopeni. Sarkopeni itu artinya massa otot atau daging itu berkurang karena jarang digerakkan. Oke, itu antara lain adalah untuk melawan gravitasi yang kalau didiamkan kita sedenter tadi, ini Lemes. akan merugikan massa otot kita. Betul, Prof. Betul. Oh, Jadi sekali oh, lagi, Prof, jangan berhenti pada massa ototnya saja loh, Prof. Karena oke, otot ini sebetulnya kan membantu kesehatan secara menyeluruh. oke. Kenapa ada istilah exercise is medicine? Exercise is medicine. Jadi kalau kita bisa memanage otot kita, daging kita dengan bagus, itu sebetulnya secara langsung akan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh itu sendiri, Prof. Ya, ya. Dan itu sebaiknya semua digerak-gerakkan atau kuncinya. The key is apa? Misalnya otot terbesar gitu, Dok. Misalnya melibatkan kaki dan tangan. Atau misalkan kita harus otot perut itu juga digerak-gerakkan dengan cara model sit up atau apa gitu, Dok. Betul, Prof. Jadi sebetulnya kita punya pedoman untuk meningkatkan performance itu memang yang perlu dikedepankan adalah menggerakkan otot-otot yang besar, Prof. Bukan Oke. otot-otot yang kecil. Ini memang sudah menjadi satu pola konsep yang sangat jelas untuk meningkatkan performance. Wah, oke lah. Baiklah, Dok. Saya kira kita sudah banyak memberi penjelasan kepada para pemirsa bahwa kita tidak boleh mager, malas Iya. gerak. Kalau mager, maka kita tidak bisa melawan gravitasi sehingga mendatangkan banyak kerugian bagi kesehatan kita. Kita harus bergerak, berolahraga, tentu saja makan seimbang, banyaklah pokoknya, Dok ya. Dan Dan jangan lupa istirahatnya loh, Prof. oh ya, jangan lupa istirahat dan bahkan smartwatch saya, Dok. Kalau saya duduk lebih 1 jam memang diingatkan. Alhamdulillah. Dit gitu lalu diberi tanda apa gambar supaya jalan gitu. Itu memang Alhamdulillah. saya kira harus kita beri informasi yang benar kepada Iya. masyarakat kita. Jangan terlalu duduk lama-lama. Terima Iya. kasih, Dok, atas tausiahnya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang, Dok ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.